Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita bersama. Berkat itu jualah kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam lokal yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kepada ketua diserahkan untuk pimpin doanya. Nih, bikin doa nih. Lanjut. Nah, teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan pembacaan doa maka ilmu yang kita tuntut pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah buat kita bersama. Itu siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semuanya? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Amin. Bapak harapkan untuk selanjutnya seperti ini hendaknya. Itu siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan menemukan dia di akhirat kelak. Dan jika kita ingin menggapai dunia harus dengan ilmu, dan juga kita harus menggapai akhirat juga dengan ilmu. Itu orang yang mulia itu yaitu orang yang senantiasa menuntut ilmu. Anak-anak bapak yang bapak sayangi. Selanjutnya siapa yang pernah satu hari tidak makan? Siapa yang pernah? Angkat tangannya. Siapa? Kepada saudara Ami, kenapa tidak makan dalam sehari? Jadi telat, Pak. Silakan gabung. Zoni. Iya Pak, saya di sini aja Pak. Kenapa telat? Ya kan saya makan Pak. Oh, makan. Bapak udah makan? Udah. Udah. Kembali kepada Umi, kenapa saudara Umi tidak makan dalam satu hari? Enggak ada uang kemarin mau beli nasi, Pak. Kenapa kita sama uang? Bapak. Kira orang tuanya apa pekerjaannya? Kalau ayah kepala dinas, Kalau ibu? kalau ibu kemarin bupati. Oh, bupati. Bupati. Sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Oh, jadi kan bapaknya seorang pegawai, ibunya seorang bupati. Ada apa sampai tidak ada beres untuk Nah, saya ingin menjadi Banyak di kredit, Pak. saya mau jadi anak mandiri, Pak. Bagus sekali. Itu berhubungan dengan kelaparan tadi. Pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu pelajaran minggu lalu siapa yang masih ingat? Pelajaran minggu lalu ingat. Iya Pak, iya belajar Pak. Lupa, Pak. Pada lupa semuanya. Ali tidur, Pak. Pelajaran kita minggu lalu siapa yang masih ingat yang mengulangi pelajaran di rumah? Ada Pak. Kalau kemarin kan kita belajar tentang pacaran. Salah. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sholat. Oh, salah. Siapa yang sholat subuh pagi tadi? Saya, Pak. Siapa yang nggak sholat subuh? Enggak sholat, Pak. Pak. Enggak sholat saya tadi, Pak. Ketiduran. Oh, ketiduran. Semalam pulang jam 3, Pak. Oh,
Kemana malam tadi tuh? Diajak sama orang apa tuh Pak Dole main-main. Pulang sahur. Terus Ya, ketiduran. Gimana itu Pak? berarti kalau kita ketiduran, benar-benar tidur, jika kita bangunnya telat seperti kita jam 7, jam 8. Nah, kalau jika kita benar-benar ketiduran maka kita boleh untuk sholat. Karena sholat subuh itu ketika kita bangun, langsung kita menunaikan sholat. Nah, itu Gitu ya, sah. Pak. Berarti masih subuh tuh Pak kalau kita telat gitu. Ya, subuhnya udah lewat tapi sholatnya Tidak Pak. kenapa? Oh, sekarang karena tidak bulan puasa ya. Udah malam Pak. Siapa yang tahu pengertian puasa? Saya Pak, Nah, silakan gitu. puasa itu menahan diri Pak dari segala sesuatu yang membatalkan puasa Pak. Tentunya makan, minum di siang hari dengan sengaja Pak. Bagus sekali. Ada yang lain, saudara Rami? Oh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Pak. Sambungannya, Pak. Benar sekali. Bahwasanya puasa itu yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti yang anak-anak Bapak lihat di depan, yaitu fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu untuk itu segala hal yang membatalkan puasa itu harus kita hindari. Seperti yang bisa merusak puasa kita, seperti kita berbohong, melakukan hal-hal maksiat atau dan lain sebagainya. Itu yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang dalil tentang puasa. Coba bacakan si Fahri atau Ardi. Pak, saya tidak jelas itu pendapat. Ngapain Ardi di belakang tuh? Kita di sini. Di depan. Depan. Pindah depan itu. Jangan sudah ulangkan sama Bapak. Ke depannya. Nah, tuh. Dia kalau belakang mau total Pak. Coba bacakan Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya yang bagus dong. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ada Pak. Sama Kama kutiba alal ladzina min qablikum. lazim naming Laminkum. Minggu belikum Pak, masa naming minggu kebalikum. Dekat kucing kok Pak. Yang di belakang suaranya dengarkan temannya. Iya Pak. Baca Iya Pak. Pak. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kepada Ali, tolong bacakan artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ali dan Zani telah membacakan surat dan artinya. Itu di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya yang diseru itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang non kafir disuruh untuk berpuasa? Tidak. Karena kita orang Islam dan orang yang beriman, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu orang-orang sebelum kita dahulu sudah melaksanakan perintah ini. Itu kita juga merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang merasa kelaparan, bagaimana perasaan mereka. Itu Allah mengingatkan kita dengan hal-hal tersebut. Jadi ikut merasakan bagaimana orang-orang di luar sana itu seperti orang-orang penyebatan. Dia merasakan kelaparan. Itu di dalam surat ini
sudah dijelaskan seperti itu. Itu dari pengertian dan dalil ini, siapa yang belum mengerti? Coba angkat tangannya. Insyaallah paham. Kalian semuanya paham atau diam paham atau tidak? Misi Pak, misi Pak. Silakan. Jangan lama-lama ya. Dari pengertian dan dalil ini masih ada yang ragu? Tidak Tidak, Pak. Pak. Poin yang ketiga yaitu tentang syarat-syarat berpuasa. Yang pertama, syarat wajib. Tolong bacakan ini. Balik 3 berakal sehat, 4 mampu, 5 suci dari haid, 6 nifas, 7 mukim. Jelaskan Ustaz. Ya Pak, yang pertama wajib Pak. Wajib pembagiannya Islam itu Rasulullah Islam Pak. Kalau orang di luar Islam puasanya tidak diterima oleh Allah Pak. Balik itu sudah apa namanya itu Pak, sudah dibasah Pak. Itu menandakan sudah balik. Kalau belum dibasah seperti Pak Hari itu masih kecil gitu Pak. Dia berakal sehat. Orang sehat, orang gila nggak boleh puasa Pak. Nah, mampu Pak, seperti Zoni udah mampu itu mampu boleh berpuasa itu Pak. Itu aja saya yang paham Pak. Iya. Suci dari haid itu siapa yang punya, Pak? Nanti Bapak buka sesi pertanyaan. Nah, kita sekarang yaitu memahami dulu tujuan dari pembelajaran kita. Benar sekali yang dikatakan oleh Umi dan Ustaz bahwasanya syarat wajib puasa itu yaitu Islam. Seorang yang hendak berpuasa harus beragama Islam. Kedua, balik dia sudah berakal, bahwasanya tidak anak-anak lagi. Kemudian itu mampu, seorang yang mampu menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu suci dari haid. Yang suci dari haid ini khusus perempuan, karena yang laki-laki tidak akan pernah haid. Kemudian nifas ini untuk ibu yang telah melahirkan. Dan yang terakhir yaitu mungkin menetap, seorang yang telah menetap di dalam Islam. Puasa A Islam, B lupa. Tamyiz. Tamyiz. Nah, C suci dari haid dan nifas. D bukan pada hari-hari yang diharapkan. Yang diharapkan. Coba Ini bisa itu Pak. Coba ini. Kalau syarat sah puasa yang pertama itu Islam Pak. Yang wajib untuk berpuasa itu adalah orang Islam. Kalau tidak Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, Tamyiz. Yang kedua tamyiz tak tahu saya Pak. Nanti Bapak jelaskan. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Itu kita itu harus Kamu aja kali kita. artinya orang yang berpuasa itu harus suci Pak. Contoh sucinya suci dari haid dan nifas, tentu untuk perempuan. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan Pak. Contohnya seperti Contohnya bulan Syawal Pak. Itu lagi kira Pak, lama. Di hadat dan nifas bukan pada hari-hari yang diharamkan. Bahwasanya dua hal tersebut harus kita penuhi, syarat wajib dan syarat sah. Bukan pada hari-hari yang diharamkan ini yaitu contohnya seperti hari-hari tasyrik, seperti tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita diharamkan untuk berpuasa, bahkan kita disuruh untuk tidak berpuasa. kan pada hari-hari tasyrik itu apa yang terjadi? Hari tasyrik itu orang Kalau orang itu kan yang di Mekah, kalau yang di kita di kampung Di luar kita, Mekah gitu. ya di luar Mekah kurban. kurban. Apa yang dilakukan pada kurban itu? Sebenarnya hari tasyrik itu nggak boleh berpuasa agar kita bersama-sama bisa menyantap kurban tersebut.
karena Pak, yang ditanda kurban atau daging kurbannya Pak? Dagingnya Pak. daging Oh, kurban. daging kurban ya Pak. Iya. Dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin dipertanyakan. Mulai dari pengertian dalil syarat puasa. Ini Zoni Kalau disyarat wajib dari BNC, dia sudah balik Pak, tapi belum berakal gitu Pak. Tidak berpuasa Pak. ya, Dia sudah balik belum berakal. pintar sekali. Siapa yang bisa menjawabnya? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Dia lebih tahu. Omi tadi? Oh, Kenapa dia seseorang tidak itu berakal? balik, Iya. Tapi nggak berakal Pak. tapi tidak berakal. Udah balik dia. Nah, itu orang Orang apa Pak? gila. Benar, Pak, ya. Maksudnya dia kan udah balik tuh. Udah melampaui batas anak-anaknya. Tapi pemikirannya sudah Berarti orang kayak gitu tidak wajib puasa ya Pak? tidak. Oh gitu. Berarti Zoni boleh tidak puasa besok. Berjamin sama Bapak. Zoni udah berakal kan? Sudah, Pak. Balik Tapi kata Umi tidak tidak berakal. berakal tadi. Enggak, Pak. Kalau saya belum berakal, kalau dia kurang akal, Pak. Iya. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini? Ardi yang bisa itu, Pak. Coba Irsa. Oke Pak, hikmah pembelajaran kita pada hari ini Pak tentang puasa. Jadi puasa itu artinya lapar dan haus kan Pak. Iya. Jadi di situ dapat kita pembelajaran Pak gitu. Bagaimana rasanya tidak makan seharian gitu kan. Nah jadi banyak hikmahnya di situ Pak. Ibaratnya kalau kita sering puasa itu hawa nafsu kita terkontrol juga Pak. Bisa Terkontrol. terkontrol. Nah jadi serius dari Pak. Zoni duduk baik-baik. Kemudian Zoni. Marah Pak. Dengarkan hikmah bulan puasa itu sebagai beramal juga Pak, membagi kan apa namanya itu Pak, membawa orang berbuka itu banyak amalnya Pak. Nah, bagi orang haus apa kita kasih berbuka itu luar biasa Pak. Ini itu saja yang menurut saya hikmahnya hari ini Pak. Yang lain ada di Pak, saya mau tanya Pak. Dari pengertian itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu Pak? seperti kan yang tadi bilang tadi, seperti yang makan, minum, terus kalau yang merusak puasa itu seperti kita ria, sombong, gibah. Kalau ini gimana Pak? Nah, Kan saya udah punya istri. masih sekolah kuliah. Nah, saya udah nikah kemarin ketika SMP. terus, Jadi saya berhubungan malamnya Pak. Ternyata paginya saya kena Lupa mandi. kesenangan atau gimana. Jadi saya telat bangunnya sampai jam 7. Jadi sah nggak puasa saya Pak? kalau telat bangunnya, Ya karena saya belum mandi tuh Pak. Kalau dalam fikih kan harus mandi ya kan? Iya. Mandi suci ya. Iya, wajib. Wajib. kalau ya benar-benar tertidur, benar-benar terlelap kita langsung mandi wajib dan niatkan untuk berpuasa. Insya Allah puasa kita sah. Tapi nggak boleh nyambung lagi kayak itu lagi. Nggak boleh seperti itu lagi. Nah, dengarkan teman-teman ini Iya Pak. ilmu bukan untuk Iya. canda gurau. Iya Pak. Mungkin ilmu yang kita tuntut pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan bermanfaat bagi Bapak dan anak-anak semua. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita minggu besok yaitu tentang zakat. Tolong dibaca buku modul yang Bapak kasih kemarin. Iya Pak. Itu kalau Zoni jangan telat lagi ya. Iya, Pak. Bagus. Itu kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.